Hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar langit malam seperti kilatan kamera paparazzi. Di dalam sebuah villa megah milik Arga Mahendra, CEO muda Zuosi Group, suasana sunyi tapi tegang. Kartika berdiri kaku di ruang tamu dengan pakaian kerja yang masih melekat di tubuhnya. Rambutnya basah karena badai. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena keberadaan pria di hadapannya. Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian super malu di hari pertama kerja? Bayangin deh, kalian baru magang, masih polos-polosnya, malah salah masuk ruang CEO dan duduk di kursi bos. Kalau itu kejadian beneran, kalian bakal ngaku jujur, kabur pura-pura bego, atau pasang muka polos kayak nggak terjadi apa-apa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Aku pengen tahu kalian tipe yang mana. Oke, yuk kita mulai kisah yang bikin jantung deg-degan ini. Pagi itu, Kartika bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan setelan blazer abu-abu sederhana, kemeja putih bersih, dan sepatu pantofel yang sedikit kebesaran, pinjaman dari sahabatnya. Hari itu adalah hari penting. Hari pertama magangnya di Zuosi Group, perusahaan properti raksasa yang menjadi impian banyak mahasiswa. Dengan perasaan gugup dan semangat yang campur aduk, Kartika berdiri di depan lift kaca kantor megah itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Tenang Kartika, ini cuma magang," batinnya. Namun suasana kantor Zuosi sangat berbeda dari kampusnya. Semua orang berjalan cepat, wajah serius, mengenakan jas elegan. Setiap langkah terasa seperti lomba kejar target miliaran. Saat lift terbuka, Kartika melangkah masuk tanpa sadar bahwa lift itu adalah lift khusus CEO. Hanya boleh dipakai oleh satu orang, yaitu Arga Mahendra. Pegawai yang melihatnya langsung berbisik panik. "Dia pakai lift itu? Gila, berani banget. Kalau Pak Arga tahu, tamat hidupnya." Tapi Kartika tak mendengar apapun. Ia keluar di lantai paling atas dengan langkah mantap, mengikuti instruksi manajer. "Antar proposal ini ke ruang presdir." Ia membuka pintu ruangan besar yang sepi. Ruangan itu bersih, elegan, dan megah. Tanpa curiga ia masuk, menaruh dokumen di meja besar, lalu matanya tertarik pada kursi kulit hitam yang megah di tengah ruangan. Ia tersenyum kecil, duduk sejenak, hanya untuk merasakan jadi orang penting meski cuma 5 detik. Sayangnya, pintu tiba-tiba terbuka. Arga Mahendra masuk dengan langkah tenang, baru selesai rapat. Dan di sana, di kursi CEO miliknya, ada seorang gadis muda yang bahkan tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Sorot matanya tajam, seluruh ruangan seperti membeku. Kartika terkejut, berdiri terburu-buru, hingga lututnya membentur meja. Ia ingin menjelaskan, tapi tatapan Arga lebih dulu berbicara. Dingin, menusuk, dan tegas. Dalam hitungan detik, manajer dan staf berdatangan. Situasi berubah jadi sidang kilat. Ia dituduh melanggar 2 aturan besar sekaligus. Menggunakan lift CEO, masuk ke ruang pribadi tanpa izin. Biasanya hukuman untuk kesalahan ini sangat keras. Banyak karyawan senior pun bisa langsung dipecat. Semua menatap Kartika seperti menunggu eksekusi. Namun Arga berkata tenang. "Dia karyawan baru. Ingatkan saja, jangan ulangi." Semua terdiam. Arga jarang sekali menunjukkan toleransi. Kartika menunduk dalam campuran malu, syok, dan bingung. Ia tidak tahu harus lega atau semakin takut. Sejak saat itu gosip menyebar di seluruh kantor. Gadis magang yang duduk di kursi CEO dan selamat. Pasti punya backing. Atau jangan-jangan Arga tertarik padanya. Kartika hanya ingin magang dengan tenang. Tapi sejak hari pertama, hidupnya sudah berubah arah. Tanpa sadar, ia telah menarik perhatian pria paling berkuasa di gedung itu. Sejak insiden ruang CEO itu, suasana kantor tidak pernah sama bagi Kartika. Setiap kali ia lewat, tatapan mata karyawan seperti pisau yang mengiris perlahan. Ada yang mencibir diam-diam, ada yang terang-terangan meremehkan. Bagi sebagian besar karyawan, melanggar aturan tak tertulis di Zuosi Group sama saja seperti menantang kekuasaan.
Dan yang paling fatal, melakukannya di hari pertama kerja. Pagi itu, Kartika berjalan ke pantry untuk mengisi air minum. Beberapa pegawai senior perempuan berbisik dengan nada sinis. "Lihat tuh, yang kemarin duduk di kursi CEO, sekarang jalan santai aja. Pasti ada orang dalam. Atau CEO-nya langsung tertarik ya?" Kartika pura-pura tidak dengar. Ia tak mau mencari masalah. Tapi setiap langkah terasa berat. Dunia kantor ini bukan kampus yang hangat dan bersahabat. Ini dunia di mana status sosial, koneksi dan kekuasaan menentukan siapa yang bertahan. Belum sempat ia menenangkan diri, seorang manajer perempuan senior, Bu Ratna, datang dengan ekspresi penuh superioritas. "Magang, kamu kan?" Kartika mengangguk sopan. "Kalau begitu, mulai sekarang semua kerjaan dasar kamu yang kerjakan. Antar dokumen ke lantai atas. Sekarang." Kartika menerima map tebal itu tanpa protes. Ia bergegas ke lift, tapi kali ini berhenti sejenak di depan tombol. Ia ingat betul kesalahannya kemarin. Ia memilih tangga, meski jaraknya jauh. Namun saat ia tiba di lantai atas, ruangan itu kosong. Kartika ragu sebentar, lalu perlahan membuka pintu ruang CEO untuk meletakkan dokumen di meja. Kali ini, hati-hati, tidak menyentuh apapun. Tapi sial, Arga baru saja kembali dari rapat. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah kejadian kemarin. Tatapan Arga tajam, tapi kali ini ada sedikit rasa heran. Seperti seseorang yang sedang memperhatikan sesuatu dengan lebih dekat. Kartika buru-buru menjelaskan bahwa manajer menyuruhnya. Arga hanya memberi isyarat singkat agar ia keluar. Dingin, tegas. Tapi ada sesuatu di balik ketenangan itu yang tak bisa dijelaskan Kartika. Setelah keluar, desas-desus langsung menyebar lagi. Dia ke ruang CEO lagi. Wah, cepat juga gerakannya. Jangan-jangan memang sudah dekat. Kartika ingin menjelaskan. Tapi siapa yang mau percaya? Di dunia kantor seperti ini, persepsi jauh lebih cepat menyebar daripada fakta. Beberapa hari berikutnya, pekerjaan Kartika bertambah berat. Ia disuruh mengangkat galon air yang berat, mengangkut berkas-berkas, bahkan membersihkan ruangan saat lembur. Semua itu dilakukan oleh perintah manajer senior yang diam-diam tidak menyukainya. Namun, Kartika tidak menyerah. Meski tangannya sakit, bekas cedera lama yang masih meninggalkan rasa nyeri, ia terus bekerja dengan tekun. Dalam kesunyian malam lembur, hanya bunyi printer dan nafasnya sendiri yang terdengar. Tanpa sepengetahuannya, Arga sering turun diam-diam ke kantor malam-malam. Ia memperhatikan dari jauh, tanpa suara. Melihat gadis itu bekerja keras tanpa mengeluh, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Bukan rasa iba, tapi rasa penasaran. Siapa sebenarnya gadis ini? Kenapa tatapan matanya begitu keras tapi sikapnya tetap sopan dan tidak menunduk di hadapan tekanan? Di antara puluhan karyawan, hanya dia yang berani menatap balik saat semua orang menunduk jika Arga lewat. Suatu malam, saat semua karyawan sudah pulang, Kartika masih berkutat mengangkat galon air ke dispenser kantor. Tangannya gemetar. Luka lama di lengan kanannya berdenyut sakit. Saat galon hampir jatuh, sebuah tangan besar menahan dari belakang. Arga. Tanpa banyak bicara, ia menggantikan Kartika mengangkat galon dengan mudah. Kartika tertegun. Ini pertama kalinya CEO turun tangan dalam pekerjaan sepele. "Kalau kamu tidak sanggup, kenapa tidak minta tolong?" Arga berkata pelan. Kartika ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk. Malu. Dalam hati Arga, ada sesuatu yang bergetar samar. Ia tidak suka ketidakbecusan, tapi juga tidak suka melihat kerja keras tanpa dukungan. Gadis ini berbeda. Bukan tipikal karyawan yang mencari muka. Keesokan harinya, gosip baru meledak lagi. Semalam CEO bantu dia pasang galon. Seriusan, itu udah beda level tuh. Wah, ini magang bukan sembarang magang. Suasana kantor makin panas. Kartika merasa seperti pusat perhatian yang tidak diinginkan. Sementara itu, manajer senior semakin tidak senang. Mereka mulai merencanakan cara untuk memberi pelajaran. Sejak malam itu, sesuatu perlahan berubah di antara Arga dan Kartika. Meski keduanya tidak pernah berbicara panjang,
Suasana setiap kali mereka berada dalam satu ruangan terasa berbeda. Seperti ada udara tak kasat mata yang menekan, menghubungkan, namun juga membuat jantung berdegup lebih cepat. Arga mulai memperhatikan Kartika dengan cara yang tidak biasa. Di tengah tumpukan proposal dan rapat yang padat, sorot matanya kadang terarah diam-diam ke arah gadis itu. Ia memperhatikan bagaimana Kartika selalu datang lebih pagi, melakukan pekerjaan berat tanpa mengeluh dan menunduk sopan setiap kali berpapasan dengannya. Bagi Arga, itu bukan sekadar rajin. Ada sesuatu yang lebih dalam. Tatapan mata itu, ia pernah melihatnya. Tapi di mana? Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Kartika membantu memindahkan beberapa dokumen ke ruang arsip lama. Ia terperosok ketika mengangkat tumpukan berat, membuat pergelangan tangannya kembali nyeri. Ia duduk sejenak sambil menahan rasa sakit. Tanpa sadar, Arga yang kebetulan lewat melihat kejadian itu dari kejauhan. Awalnya, ia ingin berlalu seperti biasa, tapi pandangan matanya tertahan pada tangan kanan Kartika. Bekas luka di sana, bentuknya familiar. Bekas retakan tulang yang jarang sembuh sempurna. 5 tahun lalu, di depan sebuah sekolah menengah, seorang gadis berlari menyelamatkannya dari mobil yang hilang kendali. Tangannya patah saat menahan benturan pagar besi. Gadis itu tak sempat ia temui lagi, tapi bekas lukanya terekam jelas di ingatannya. Arga berdiri diam beberapa saat menatap punggung Kartika yang sedang menahan sakit dalam diam. Sebuah rasa asing menyelinap ke dalam hatinya. Rasa hangat yang lama terkunci. Keesokan harinya, Arga memerintahkan sekretarisnya Satria untuk mencari data pribadi Kartika. Ia tidak melakukannya dengan niat buruk, hanya ingin memastikan kecurigaannya. Dari berkas itu ia tahu, Kartika Pramesti, mahasiswi arsitektur, magang semester akhir, tinggal bersama ibunya, pernah mengalami kecelakaan 5 tahun lalu saat menyelamatkan seseorang di depan SMA tempat Arga pernah berkunjung. Semua potongan ingatan mulai menyatu. Jadi, itu kau, batin Arga. Sementara itu, Kartika masih harus menghadapi tekanan kantor. Bu Ratna dan beberapa senior makin terang-terangan mengucilkan dirinya. Ia sering diberi tugas yang seharusnya dikerjakan tim, dibiarkan sendirian, bahkan pernah dikunci di ruang arsip karena lupa dikabari. Meski begitu, Kartika tidak menyerah. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh lelah tapi hati kuat. Ia tahu, menyerah bukan pilihan. Di sisi lain, Arga mulai melakukan hal-hal kecil yang tak biasa. Ia memerintahkan staf keamanan untuk memastikan Kartika tidak lagi lembur sendirian. Ia meminta Satria memastikan semua tugas magang Kartika sesuai peraturan tanpa disadari Kartika sendiri. Ia melindunginya, diam-diam. Suatu sore, Arga memanggil Kartika ke ruangannya untuk pertama kalinya setelah insiden lift dan kursi CEO. Kartika gugup, tangannya bahkan sedikit dingin saat mengetuk pintu. Saat ia masuk, Arga menatapnya lekat-lekat. Sorot mata tajam itu kini bercampur rasa heran dan keakraban samar. Kartika tidak mengerti kenapa Arga tiba-tiba memperhatikannya seperti itu. Ia hanya fokus untuk tidak salah langkah. Arga tidak banyak bicara, hanya meminta laporan magang dengan nada datar. Namun bagi Kartika, tatapan itu sulit dilupakan. Setelah Kartika pergi, Arga berdiri di depan jendela besar ruangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya tidak fokus pada perusahaan melainkan pada seorang gadis magang dengan bekas luka di tangan kanan. Seiring waktu berjalan, Kartika perlahan terbiasa dengan ritme keras kehidupan kantor Zuosi Group. Walau sering mendapat perlakuan tidak adil dari Bu Ratna dan tim senior, ia tetap fokus pada tugas magangnya. Keuletannya mulai menarik perhatian segelintir orang, termasuk, tanpa ia sadari, Arga sendiri. Suatu pagi yang cerah, ruang rapat besar di lantai atas dipenuhi oleh para petinggi perusahaan. Di tengah suasana serius, Arga mengumumkan sebuah proyek penting, pembangunan kawasan hunian modern terpadu di pinggiran kota Jakarta. Proyek ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Zuosi Group.
Semua staf senior berebut ingin terlibat. Namun, kejutan muncul ketika Arga berkata dengan nada tenang. Saya ingin tim desain magang ikut serta. Saya ingin melihat ide segar dari generasi muda. Ruangan seketika hening. Beberapa manajer senior saling berpandangan tidak percaya. Kartika, yang duduk di kursi belakang bersama para magang lainnya, hampir menjatuhkan pulpen. Ia tak pernah membayangkan akan terlibat dalam proyek sebesar ini. Bu Ratna jelas tidak senang. Ia memelototi Kartika seolah keputusan Arga adalah kesalahan fatal. Tapi Arga tak menggubris tatapan siapapun. Ia hanya berkata pelan. Semua akan dinilai dari hasil, bukan jabatan. Beberapa hari kemudian, Kartika ditugaskan ikut rapat brainstorming. Ia duduk dengan gugup di antara arsitek-arsitek senior yang berbicara cepat dan penuh istilah teknis. Tapi saat presentasi ide dibuka, sesuatu dalam dirinya terbakar. Ia memberanikan diri mengangkat tangan dan mengutarakan konsep desain yang menggabungkan ruang hijau alami dengan teknologi ramah lingkungan. Awalnya semua terdiam, lalu terdengar tawa sinis dari seorang arsitek senior. Desain kampus banget, katanya meremehkan. Namun Arga, yang sejak tadi duduk di ujung meja memperhatikan Kartika dengan seksama. Matanya menyipit, bukan karena marah, tapi karena tertarik. Ia meminta Kartika menjelaskan lebih detail. Dengan suara sedikit bergetar namun penuh semangat, Kartika mempresentasikan sketsanya di layar. Ide itu sederhana, tapi segar dan menyentuh aspek kemanusiaan yang jarang disentuh tim desain senior. Usai presentasi, Arga menatap semua orang dan berkata, "Masukkan ide ini ke draft awal." Ruangan terdiam lagi. Kali ini bukan karena heran, tapi karena tidak ada yang berani membantah CEO. Kartika duduk kembali dengan pipi memanas, separuh malu, separuh bangga. Untuk pertama kalinya, kerja kerasnya diperhatikan oleh orang paling berkuasa di gedung itu. Di balik rapat-rapat itu, hubungan profesional Arga dan Kartika mulai perlahan berubah. Arga kerap memberikan koreksi desain secara langsung kepadanya. Hal yang sangat jarang ia lakukan bahkan kepada staf senior. Ia menguji ketajaman analisa Kartika, dan yang mengejutkan, gadis itu bisa mengimbangi. Bagi Kartika, setiap kali Arga berdiri di sampingnya saat melihat sketsa di layar, jantungnya berdetang lebih cepat. Aura Arga begitu kuat. Tinggi, tegas, dingin, tapi entah mengapa keberadaannya memberi rasa aman aneh yang sulit dijelaskan. Bagi Arga, keberanian Kartika dalam mengutarakan ide segar membuatnya sulit bersikap netral. Ia mencoba tetap rasional, tapi setiap kali melihat Kartika fokus bekerja dengan rambut terikat sederhana dan tangan kanannya menahan rasa sakit sambil menggambar, hatinya terasa hangat. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di dunia bisnis yang dingin. Di sisi lain, Kumala mulai merasa terganggu. Selama ini, ia selalu menjadi pusat perhatian Arga di setiap proyek dan acara perusahaan. Namun sejak Kartika muncul, Arga jarang menanggapi pesona dan sandiwaranya. Kumala yang biasanya tampil dengan gaun elegan dan senyum manis palsu, mulai menunjukkan taringnya di balik layar. Ia mulai mendekati Bu Ratna dan beberapa senior yang tidak menyukai Kartika. Mereka menyusun rencana halus untuk menjatuhkan reputasi gadis itu, lewat laporan kecil-kecilan, penumpukan tugas, hingga menjebaknya dalam kesalahan teknis proyek. Kumala tahu, jika Kartika terlihat gagal di depan Arga, citranya akan hancur dalam sekejap. Namun Kartika, tanpa menyadari rencana licik itu, terus bekerja keras. Ia sering lembur sendirian, membuat revisi desain sambil menahan kantuk dan nyeri di tangan. Ia bukan tipe yang mengeluh. Ia hanya ingin membuktikan kemampuannya. Kabar tentang keberanian Kartika mempresentasikan ide desainnya menyebar cepat ke seluruh kantor. Beberapa karyawan muda diam-diam mulai mengaguminya, namun sebagian besar senior malah merasa terancam. Di antara semua itu, satu sosok yang paling terguncang adalah Kumala Sari. Selama ini Kumala selalu menjadi bintang di setiap proyek besar. Ia sepupu dari salah satu petinggi perusahaan. Cantik, glamor, dan dikenal punya kemampuan bermain peran dengan sempurna. Senyumnya manis di depan, tapi tajam di belakang. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian Arga, setidaknya sebelum kemunculan gadis polos bernama Kartika. Pagi itu, kantor mendadak riuh. Kumala muncul dengan penampilan mencolok. Blazer putih gading elegan, celana panjang satin, rambut coklat bergelombang sempurna, dan parfum mewah yang meninggalkan jejak setiap kali ia lewat. Semua karyawan perempuan melirik penuh iri, sedangkan sebagian laki-laki terpesona dalam diam.
Ia melangkah anggun menuju ruang CEO tanpa perlu izin, tak ada satupun staf yang berani menahan. Ia sudah seperti penguasa tidak resmi kantor itu. Arga sedang membaca laporan saat Kumala masuk tanpa mengetuk. Dengan gaya manja dan suara lembut, ia menyapa Arga, mencoba mencairkan suasana. Namun Arga hanya menjawab singkat tanpa ekspresi. Tatapan dingin itu membuat Kumala sedikit kesal. Dulu, Arga selalu menatapnya penuh perhatian. Kini, ada jarak. Ia mendengar banyak kabar tentang seorang magang yang berhasil menarik perhatian Arga lewat proyek besar, dan itu membuat egonya berbakar. Gadis polos itu harus tahu tempatnya, batinnya dengan senyum tipis beracun. Hari demi hari, Kumala mulai bergerak diam-diam. Ia mendekati Bu Ratna dan beberapa senior yang sudah sejak awal tidak menyukai Kartika. Bersama, mereka mulai menyusun strategi, bukan menyerang secara frontal, melainkan perlahan, lewat jebakan-jebakan kecil yang membuat Kartika terlihat tidak kompeten. Mulanya mereka salah mengirim file revisi ke Kartika, sehingga saat presentasi desain tim, versi yang dibawa gadis itu adalah file lama. Semua orang menatapnya seolah dia ceroboh. Kartika hanya bisa membungkuk meminta maaf meski tahu bukan kesalahannya. Lalu mereka mulai memberikan tugas tambahan menjelang tenggat waktu, membuat Kartika kelelahan dan nyaris telat menyelesaikan desainnya sendiri. Tapi anehnya, di setiap saat genting, Arga selalu muncul entah dari mana. Ia jarang menegur langsung, namun kehadirannya cukup membuat siapapun tak berani terlalu keterlaluan. Kumala semakin frustasi. Setiap kali ia berusaha menarik perhatian Arga dengan gaya manja dan penampilan glamor, tatapan pria itu selalu datar. Namun, setiap kali Kartika berbicara tentang ide desain, sorot mata Arga berubah serius dan fokus. Itu membuat Kumala merasa kalah, dan ia tidak terima. Suatu hari saat tim desain sedang rapat di ruangan terbuka, Kumala sengaja menawarkan bantuan pada Kartika dengan nada merendahkan. "Kasihan kamu, magang pasti berat ya. Kalau butuh, aku bantu kok," ucapnya dengan senyum palsu. Kartika menunduk sopan, tidak terpancing. Ia tahu Kumala bukan orang biasa. Namun dari kejauhan, Arga memperhatikan interaksi itu dengan mata tajam. Beberapa waktu kemudian, Arga mengumumkan akan ada presentasi internal besar. Setiap tim harus mempresentasikan hasil desain sementara mereka. Kartika ditunjuk untuk menjadi bagian dari tim utama. Keputusan yang membuat banyak pihak terkejut, termasuk Kumala. Bagi Kumala, ini kesempatan emas. Jika Kartika gagal di depan petinggi perusahaan, reputasinya akan hancur seketika. Maka rencana licik itu mulai dijalankan dengan lebih matang. Kumala dan Bu Ratna menyusun cara untuk menjebak Kartika dalam kesalahan fatal saat hari presentasi tiba. Namun yang tidak Hari presentasi proyek besar akhirnya tiba. Seluruh tim desain, petinggi perusahaan, dan Arga sendiri berkumpul di aula kantor Zuosi Group yang megah, berlokasi di kawasan bisnis elit Jakarta. Udara di ruangan itu tegang, seolah semua orang tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi hari ini. Bagi Kartika, ini momen paling menegangkan dalam hidupnya. Sebagai magang, ia tidak menyangka akan berdiri di depan puluhan profesional senior untuk mempresentasikan bagian desainnya. Tangannya sedikit berkeringat, tapi matanya mantap. Ia sudah bekerja keras siang dan malam demi kesempatan ini. Namun, di sisi lain ruangan, Kumalasari dan Bu Ratna duduk berdampingan dengan senyum samar penuh rencana. Sejak awal mereka tidak pernah menerima kenyataan bahwa seorang gadis magang sederhana bisa mendapat perhatian Arga. Maka, mereka menyiapkan jebakan yang sempurna. Mengganti file presentasi Kartika dengan versi rusak dan salah revisi, tanpa diketahui siapapun. Saat giliran tim Kartika naik ke panggung, semua mata tertuju pada layar besar. Kartika, dengan blazer kampus abu-abu sederhana dan rambut dikunci rapi, mulai berbicara. Tapi begitu ia membuka file desain, layar menampilkan halaman-halaman kosong. Data rancu dan draft awal yang belum jadi. Ruangan bergemuruh, beberapa petinggi berbisik. Bu Ratna menahan tawa kecil. Kumala menatap Kartika dengan ekspresi pura-pura prihatin. Kartika terpaku. Itu bukan file yang ia siapkan. File aslinya sudah ia revisi berkali-kali. Tangannya bergetar saat mencoba membuka ulang, tapi file cadangan pun tidak ada. Semua seakan hilang dalam sekejap.
Ini jebakan, batin Kartika. Arga yang duduk di kursi depan menatap layar dengan dahi berkerut. Ia mengenali gaya desain itu, tapi tidak seperti hasil Kartika yang ia lihat beberapa hari lalu. Sesuatu tidak beres. Namun sebelum ia sempat berbicara, salah satu petinggi langsung bertanya dengan nada tajam. Ini hasil kerja kalian? Atau kalian tidak serius ikut proyek ini? Kartika menunduk dalam, mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahan teknis. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, Bu Ratna bangkit dan berkata dengan suara lantang. Maaf Pak, mungkin ini memang terlalu berat untuk anak magang. Kami sudah mengingatkan sebelumnya. Bisik-bisik semakin ramai. Sebagian menatap Kartika dengan pandangan kasihan. Sebagian dengan pandangan menghakimi. Dalam hitungan menit reputasi yang ia bangun selama berminggu-minggu seakan runtuh. Di balik semua itu, Kumala menyaksikan dengan puas. Dalam blazer putih elegan dan rambut bergelombang khas sosialita Jakarta, ia duduk dengan kaki disilangkan anggun, bibirnya melengkung membentuk senyum halus. Ia merasa menang. Namun Arga bukan pria yang mudah dibodohi. Sorot matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Ia tidak langsung membela Kartika, tapi ia memperhatikan setiap reaksi, terutama Kumala dan Bu Ratna. Dalam hatinya, ia menyimpan kecurigaan dalam-dalam. Setelah presentasi berakhir dengan kekacauan, Kartika dipanggil ke ruangan manajer untuk klarifikasi. Bu Ratna dan beberapa senior menyudutkannya, menuduhnya ceroboh dan tidak profesional. Kartika mencoba menjelaskan, tapi suaranya tercekat. Ia tidak punya bukti. Semua file asli seolah lenyap padahal malam sebelumnya masih tersimpan rapi di komputernya. Sore itu ia duduk sendirian di halte depan gedung. Jakarta mulai diguyur hujan gerimis. Langit kelabu. Tangannya meremas map presentasi yang basah. Air matanya menetes diam-diam. Bukan karena lemah, tapi karena rasa tidak adil menyesakkan dada. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kenapa semua terasa seperti dijatuhkan begitu saja? Arga memperhatikan dari kejauhan melalui jendela ruangannya. Melihat Kartika duduk di bawah hujan dengan tubuh kecilnya menggigil, sesuatu dalam dirinya tersentuh. Ia tidak pernah tergerak oleh karyawan manapun seperti ini. Tapi ia juga tidak bisa bertindak gegabah. Dunia bisnis kejam, dan setiap langkahnya diawasi. Malam itu ia meminta Satria menyelidiki sistem file kantor. Ia tahu, ada yang bermain kotor. Beberapa hari setelah insiden presentasi itu, suasana kantor Zuosi Group terasa dingin terhadap Kartika. Bisik-bisik menyakitkan terdengar setiap kali ia lewat. Kasihan, anak magang ceroboh. Udah dikasih kesempatan, malah bikin malu. Pasti nggak lama lagi keluar. Kartika berusaha menunduk dan tetap bekerja. Meski hatinya sakit, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi di dalam, ada rasa getir yang tumbuh. Sistem kantor ini tidak selalu berpihak pada orang jujur. Sementara itu, di lantai atas, Arga Mahendra tidak tinggal diam. CEO muda itu meminta Satria, sekretarisnya yang cerdas dan tenang, untuk menyelidiki sistem file internal. Dalam waktu 2 hari, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. File asli milik Kartika dihapus dengan sengaja dari server pada tengah malam oleh akun staf IT yang ternyata digunakan atas perintah Bu Ratna. Arga menyipitkan mata, sorotnya tajam. Semua puzzle mulai terbentuk. Ia sudah lama curiga pada Kumala dan Bu Ratna. Kini, ia memiliki petunjuk awal yang kuat. Malam itu Arga memanggil Satria ke ruangannya. Gedung kantor yang biasanya ramai sudah sepi. Hanya lampu-lampu redup yang menyinari ruang CEO. Pastikan tidak ada yang tahu soal penyelidikan ini, ujar Arga pelan, dengan nada tenang tapi dingin. Satria mengangguk. Ia tahu, saat Arga seperti ini, badai besar akan datang. Di sisi lain, Kartika pulang kerja naik bus kota seperti biasa. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak berhenti memutar kejadian hari presentasi. Hujan turun deras membasahi jendela bus. Ia menyandarkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir pecah. Saat bus berhenti di dekat taman kota, ia melihat sesuatu yang familiar. Pagar besi sekolah tua. 5 tahun lalu,
Di tempat itulah tangannya cedera parah saat mendorong seorang remaja pria dari mobil yang melaju kencang. Ia tidak pernah tahu siapa anak itu. Ia hanya ingat sorot mata panik dan rasa sakit. Yang Kartika tidak tahu adalah pria yang ia selamatkan dulu adalah Arga Mahendra. Keesokan harinya, Arga memanggil Kartika ke ruangannya. Ini pertama kalinya mereka berbicara empat mata sejak insiden. Kartika datang dengan wajah tenang, meski matanya sedikit sayu karena kelelahan. Ia berdiri tegap di depan meja kerja Arga. Arga menatapnya dalam-dalam. Sorot mata tajamnya kini bercampur sesuatu yang lebih dalam, rasa kenal, simpati dan tekad. Ia bertanya pelan tentang file yang hilang. Kartika menjawab jujur, tidak membela diri berlebihan. Ia hanya mengatakan apa yang terjadi malam itu. Arga memperhatikan setiap kata, setiap gerak tubuhnya. Tidak ada kebohongan. Hatinya semakin yakin. Gadis ini bukan hanya pekerja keras, dia juga gadis itu. Batin Arga. Beberapa hari kemudian, Arga mengumpulkan beberapa petinggi dan staf IT dalam rapat internal mendadak. Dengan bukti hasil penyelidikan Satria, ia menunjukkan rekaman aktivitas server. Semua jelas. File Kartika dihapus secara manual menggunakan akun staf IT atas arahan langsung dari Bu Ratna. Ruangan hening. Bu Ratna mencoba mengelak, tapi semua bukti terlalu kuat. Tatapan Arga tajam menembus pertahanannya. Kumala yang duduk di sisi kanan tampak pucat. Ia tidak menyangka Arga bergerak secepat itu. Setelah rapat itu, Arga memanggil Kumala secara pribadi ke ruangannya. Kumala datang dengan dandanan elegan khas sosialita Indonesia. Blazer putih, rambut blow rapi, tas branded lokal menggantung di bahunya. Ia mencoba tersenyum manis seperti biasa, tapi Arga tidak lagi terpesona. Arga bertanya langsung, "Apa kau terlibat?" Nada suaranya datar, tapi sorot matanya menusuk. Kumala mencoba mengelak, namun Arga sudah membaca bahasa tubuhnya. Ia tahu Kumala terlibat dalam rencana menjatuhkan Kartika. Kalaupun tidak secara teknis, ia berada di belakangnya. Kumala tersudut. Topengnya mulai retak. Sore itu, saat semua karyawan hendak pulang, Arga turun ke ruang kerja tim desain. Langkahnya tenang tapi mantap. Semua karyawan berdiri hormat saat ia lewat. Arga menghampiri Kartika yang sedang merapikan meja. Gadis itu tampak kaget melihat CEO turun langsung. Di hadapan semua orang, Arga menyampaikan bahwa insiden file rusak bukan kesalahan Kartika, melainkan sabotase. Ia menjelaskan hasil penyelidikan secara singkat dan memulihkan nama Kartika di depan seluruh tim. Kartika menunduk, matanya berkaca-kaca. Semua yang tadinya mencibir kini diam. Beberapa bahkan menatapnya dengan rasa bersalah. Arga menatap Kartika sejenak. Sorot matanya bukan hanya tatapan bos kepada bawahan, tapi tatapan pria yang mengenali seseorang yang berarti dari masa lalu. Beberapa minggu setelah kebenaran terungkap, suasana kantor Zoasi Group berubah drastis. Kartika tidak lagi dianggap magang ceroboh, tapi mulai dihormati sebagai sosok muda yang mampu bertahan dalam tekanan besar. Banyak karyawan yang tadinya memandang rendah, kini diam-diam menghargai keteguhannya. Bu Ratna dipindahkan ke posisi yang lebih rendah setelah terbukti menyalahgunakan kewenangan. Kumalasari, dengan reputasi sosialitanya yang perlahan runtuh, mencoba bertahan di lingkaran petinggi, namun Arga tidak lagi memberikan perhatian. Semua intriknya terbongkar satu persatu. Sementara itu, hubungan Arga dan Kartika semakin dekat, bukan karena gosip, tapi karena kepercayaan dan rasa saling menghargai. Arga sering memanggil Kartika untuk berdiskusi desain, memberi tantangan baru, dan sesekali mengamati cara Kartika bekerja dalam diam. Di sisi Kartika, perasaan yang dulu ia tekan perlahan tumbuh. Meski ia selalu menjaga batas profesional, setiap tatapan mata Arga membuat jantungnya berdetak tak karuan. Ia tidak pernah menyangka, CEO muda yang ia kagumi dari jauh, ternyata adalah anak lelaki yang pernah ia selamatkan 5 tahun lalu. Suatu malam, badai besar melanda Jakarta. Semua karyawan dipulangkan lebih awal, tapi Kartika masih tertinggal di kantor untuk merapikan dokumen proyek besar yang akan dipresentasikan keesokan harinya.
Saat hendak pulang, hujan turun begitu deras hingga akses jalan terendam. Transportasi berhenti. Satria, sekretaris Arga, datang menghampiri dengan payung. Pak Arga minta saya antar kamu ke rumahnya saja malam ini. Jalanan sudah ditutup, semua pegawai lain juga ngungsi sementara. Katanya tenang. Kartika sempat menolak tapi keadaan tidak memungkinkan. Akhirnya ia setuju. Malam itu, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia berada di rumah Arga. Rumah Arga berada di kawasan perumahan elit Jakarta Selatan. Bergaya modern minimalis, luas namun terasa sepi. Kartika duduk gugup di ruang tamu, mengenakan jaket kantornya yang basah. Rambutnya setengah basah, pipinya memerah karena dingin. Arga turun dari tangga dengan pakaian santai, kaos hitam dan celana panjang, tapi aura CEO Indonesianya tetap kuat. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya kini jauh lebih hangat dibanding masa-masa awal. Badai ini akan berlangsung sampai pagi, ujarnya pelan. Kamu istirahat saja dulu. Kartika mengangguk, namun hatinya berdebar keras. Suara hujan deras menabrak kaca jendela, menyelimuti rumah dalam ketegangan sunyi. Beberapa saat kemudian, listrik padam sesaat, Kartika yang sedang membawa air minum terkejut dan hampir menjatuhkannya. Arga refleks meraih tangannya, menahan gelas sebelum pecah. Dalam kegelapan, wajah mereka sangat dekat. Napas mereka bertemu. Saat lampu kembali menyala, keduanya saling terdiam. Kartika buru-buru menarik tangannya, tapi Arga tidak berkata apa-apa. Hanya tatapan itu, tajam tapi kini penuh emosi. Di tengah malam, Arga berdiri sendirian di balkon rumah, menatap hujan yang tak kunjung berhenti. Dalam pikirannya, kenangan 5 tahun lalu kembali muncul. Suara besi patah, sorot mata seorang gadis SMA yang mendorongnya dari bahaya, dan luka di tangannya. Ia berbalik, melihat Kartika berdiri di ambang pintu balkon dengan jaket tipis, rambutnya terurai lembab. Arga mendekat, jarak mereka menyempit. Dengan suara pelan, Arga berkata, "Aku sudah tahu, kalau kamu gadis itu." Kartika membeku. Ia tidak menyangka Arga menyadarinya. "Bekas luka di tanganmu, aku ingat semuanya." Lanjut Arga, matanya menatap tangan kanan Kartika yang masih menyisakan bekas retak lama. Air mata Kartika menetes perlahan. Selama ini ia tidak pernah berharap balasan apapun. Tapi mendengar Arga mengingat kejadian itu, membuat seluruh pertahanannya runtuh. Arga melangkah lebih dekat, jaraknya hanya sejengkal. Hujan deras dan suara petir menjadi latar dramatis, seperti adegan puncak sinetron. Dengan suara pelan, Arga berkata, "Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan siapapun menjatuhkanmu lagi." Kartika menunduk. Air matanya jatuh membasahi jaket tipisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai magang biasa, tapi sebagai dirinya sendiri. Keesokan harinya, badai mereda. Kartika kembali ke kantor, bukan sebagai korban fitnah, tapi sebagai sosok muda yang berdiri dengan kepala tegak. Ia berhasil menyelesaikan presentasi besar dengan sempurna dan membuat semua orang terkesan. Kumala yang dulu percaya diri sebagai bintang, kini tersingkir perlahan. Reputasinya rusak akibat ulahnya sendiri. Ia mundur dari proyek dengan alasan pribadi, tapi semua orang tahu, kekuasaannya sudah berakhir. Arga tidak pernah mengumumkan hubungan apapun secara terbuka. Namun seluruh kantor tahu, sejak malam badai itu, sorot mata CEO muda kepada gadis magang sederhana itu tidak lagi sama.